ya. Orgasme. Langsung diseruput kopinya. Nggak ada kopi nggak asik. Waduh. Alon alon. Itkom bila kunah. Bak ketemu up kan jadi gelap. Di kamus bahasa Indonesia ada nggak gitu? tapi ngomong-ngomong masalah seruput kopi, leb itu jagonya malah Jipna, Mas. Pernah suatu saat kesini main terus bikinkan kopi ya Jip, iya. Tiba-tiba hujan toh, dia keinget sama tokonya. Waduh Mas, aku harus pulang lah, ngopo nggak bawa jas hujan nih. Ini kopimu piye dibungkus? Nggak usah Mas, saya seruput langsung. Kemelus Mas itu. Langsung dilepas. Nggak melepuh Jip. Nggak, wis biasa. Jip nah. Ya, ketemu lagi. Masih ada Mas Daru, Mas Beki, Mas Bebe. Penasehat spiritual kita Mas Joko Bima. Tentang bio ya. Front pembela istri. Ada Mas Beni Emprit, ada Mas Anter. Wah, ada Mas Tony datang lagi. Iki Mas apa Kang ya? Kang. Kang Mas. Kang. Enggak. Salam canda bersama Tony Mariana. Sebutan kerennya Jenderal. Jenderal Tony Mariana. Tukang pukul. Tukang pukul. Iki Mas Tony tadi colek-colek aku. Mas, aku tuh kalau mau tahu tentang wayang tuh aku harus ke siapa ya? Iya. Tak bilang ke keraton aja. Nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Kita kan selama ini kita selalu ngeslow dengan salah satu kamus wayang menurut saya loh. Karena saya terus terang banyak belajar tentang wayang dari beliau juga Mas Tony. Kamus wayang. Kamus wayang dari saya. Siapakah itu Mas beliau yang dimaksud? dimaksud itu? Inisial apa? Inisial. Biar kayak kuis. Biar kayak kuis menebak kata. Inisialnya K. Untuk menghambat jalannya Becky. Satu huruf di bawah K. Kayak nyambung. Biasanya K itu Ki Anter Asma. Iya. Itu kayaknya berlebihan deh. Kalau menyebut kamus itu berlebihan. Karena saya itu kan tidak secara khusus belajar pedalangan. Saya hanya ngerti-ngertian aja. Cuman seneng karena dari kecil saya kan memang seneng wayang nih. Sebelum kenal dengan seni-seni yang lain itu. Awalnya kan seneng wayang. Jadi memang dari kecil seneng wayang. Sampai saat ini seneng wayang ya cuman seneng aja. Terus kadang dengerin dalang. Kalau waktu kecil ya dengerin dalang yang saya suka. Kalau radio itu menyiarkan wayang kulit. Ki Suparman terutama itu dalang idola waktu kecil. Bahkan kalau ada pertunjukan Ki Suparman di tempat yang terjangkau, itu saya pasti ikut diajak bapak saya naik sepeda, kadang jalan kaki nyebrang sawah, terus melihat wayang kulit gitu. Kemudian juga dari kecil ngumpulin wayang-wayang kardus koleksi ya. Ya waktu itu ya seolah-olah saya itu kolektor kayak dalang gitu. Kecil belum berpikir itu ya, hanya seneng terus ngumpulin, kadang motongin dari Joko Lodang. Majalah itu. Ya itu kan ada gambar wayang tuh ya, ini dipotongin kemudian juga ya dan difotokopi terus saya mewarnai. Jadi gambar di Joko Lodang difotokopi, di clipping terus nanti saya mewarnai gitu. Gapet juga. Apa? Gapet juga. Gapet karena ya memang keterbatasan ya mungkin hanya bambu terus ditesek kene wayang. Jadi lurus ya loh. Ya gitu. Itu waktu kecil gitu. Ya kebetulan kan bapak saya itu kan
kan juga nyambi tukang cukur nih. Nyambi tukang cukur. Jadi Bapak basis. kemul itu, kemul cukur iya. itu sampai diberikan untuk dijadikan kelir. Ditempel ditempelin di waktu itu rumah saya gedek. Iya, Ya, gedek. Ya kayak gebyok. Gebyok gedek. Dulu kan ya, rumah saya gedek terus saya tinggal di Pines kayak gitu, terus kebetulan ya orang tua mendukung, ya piye caranya supaya si anak ini seneng bisa mengekspresikan itu, ya terus dibuatkan kotak kecil. Terus ini kepraknya itu dicarikan namanya angling atau angling saya nggak lupa, itu sing ning jero aki boy itu kalau di tutuk ini angling itu sampai gitu. Terus dicentang lagi, yus kalau dalang solah aku berimajinasi seperti dalang itu sebelum sebelum mengenal tari mengenal yang lain, saya masih justru senengnya wayang. Itu. Jadi ya memang ini ada benang merah ketika sekarang saya mengkoleksi wayang, ada benang merahnya. Karena ada 3 tahap sih sebenarnya. Waktu itu kecil itu, kemudian saya ada kebosanan, terus tiba-tiba ya waktu itu saya nggak tahu, terus wayang itu tak biarkan begitu aja, terus kemana, terus di mana itu saya lupa dulu tak apa ini lupa. Tiba-tiba saya punya hobi lain, gambar gitu. Lain gambar, kemudian balik lagi seneng ngumpulin wayang itu SMP. SMP ini saya ngumpulin wayang lagi, kadang juga natah sendiri walaupun ya grual-grual tatane. Karena kardus. Masih kardus, waktu itu masih kardus. Dulu juga ada yang sering lewat di depan rumah. Jual wayang kardus itu, tapi sudah seukuran wayang yang standar waktu itu. Jadi ada tahap saya kecil itu ukuran wayangnya ya kecil-kecil itu, tapi waktu saya SMP yang saya kumpulkan itu wayang kardus yang ukurannya sudah ukuran gede. Dan waktu pasar legi di kota gede itu mesti ono sing dodol wayang kuwi. Itu mesti kalau nggak saya diajak bapak legen istilahnya, legen yuk legen ngono. Kamu semangat karena apa? Mesti ditutuke wayang gitu. Gitu. Jadi waktu itu juga sudah cukup banyak wayang-wayang. Selain saya juga membuat wayang sendiri, sampai neng sekolahan waktu SMP itu juga ada pelajaran seni rupa. Wah, begitu kan gambar wayang semangat banget, sampai wayangku terus diminta sekolah ditempel di kelas gitu. Wah, gitu. Kira-kira gitu lah. Wayang apa tuh Mas? Masih ingat Mas? Setiaki. Waktu itu saya karena Setiaki itu saya nedak atau mencontoh wayang kulit di rumah. Wayang kulitku yang kedua. Jadi waktu saya kecil itu punya wayang kulit pertama itu Ontoseno. Itu kulitnya sapi. Itu harganya kalau nggak salah dulu 4.000 rupiah kalau nggak salah. Zaman itu. Iya, kalau nggak 4.000 5.000 rupiah. Kemudian itu pas skatenan. Kemudian tahun berikutnya, skatenan berikutnya saya beli yang wayang kulit kerbau Setiaki itu harganya 12.000 dan sekarang masih wayang itu. Hanya karena sunggingannya dulu udah mengelupas gitu, gapit juga patah, nggak tahu dulu kenapa bisa patah. Terus tak perbaiki, sunggingan sudah tak kebal atau tak sungging ulang gitu. Tapi barang masih ada, itu 12.000 rupiah. Nah itu yang saya tedak atau saya contoh untuk saya gambar yang akhirnya dipasang di dinding kelas. Mas Tony, masih penasaran nggak soal wayang? Soal wayang. Apalagi? Mumpung ada itunya. Yang Setidaknya ada referensi lah kita. Tapi saya kalau cerita yo nggak terlalu ya. Maksudnya kalau mungkin aku kan cerita sing saya bisa aja karena saya pasti punya keterbatasan karena memang itu bukan bidang saya. Gimana cara untuk pemula kayak aku kan bukan dari sini misalnya kan? Dari mana tuh? Dari mana? Misalnya dari nggak ngerti bahasanya, misalnya dari aku kan dari Cikaso mas. Dari Jawa Barat itu kan nggak ngerti. Chicago dia mau bilang. Nah itu bagaimana untuk pemula bisa apa dulu yang harus dilakukan untuk mengapresiasi menonton wayang kulit
seperti itu. Karena dulu ya juga sama, ada yang jual juga bukan wayang kertas tapi semacam kayak Teletubbies itu kalau yang ditarik gini-gini. Oh, iya. Susah gitu ya. Keren. Kayak itu waktu kecil itu aku nemuin itu. Pandes tuh. Iya, wayang-wayang yang dari kardus rokok itu kan juga pandes loh. Pertanyaannya apa? Ya cara memulainya tuh bagaimana kan selain cerita yang mainstreamnya kan Ramayana, Mahabharata gitu udah tahu ceritanya gitu Bu. Terus bagaimana caranya? Mungkin itu harus menjadi kebiasaan ya, karena pertama kan kita mengenal, kalau saya kan mencoba untuk piye caranya ngerti, mesti tak kembalikan pada saat saya kecil. Kenapa waktu kecil itu kok saya lalu gampang mengenali, oh ini tokoh Pandawa itu ini. Tokoh Punakawan itu ini, Kurawa ini itu kan karena kebiasaan kalau menurut saya. Awalnya ya aku mesti ngerti pada waktu itu. Tapi karena kebiasaan mendengar, mungkin melihat itu lalu ngerti terus ndelok apa misalnya waktu itu di Joko Lodang atau mungkin majalah apa ada gambar wayang, oh tokoh ini mungkin dari situ kan lalu terbiasa. Sehingga menurutku ya itu ya kudu dibiasake menurutku. Mulai dari kebiasaan denger, kebiasaan delok, sing mau ora ngerti mesti dadi ngerti sedikit demi sedikit sampai dengan akhirnya tahu cerita. Walaupun mungkin tidak terlalu hafal ya, tapi paling tidak ngerti cerita. Misalnya gini. Oh, Gatotkaca itu saat perang Bratayuda lawannya ini misalnya gitu. Terus nanti tokoh ini itu musuhnya ini dan lain sebagainya. Padahal sampai ke ngerti itu gitu loh. Itu karena kebiasaan. Kebiasaan melihat, mendengar gitu. Dan pada akhirnya nanti sampai ke tahap gini, sesuatu yang mungkin kita tidak sadari ya. Wayang itu sesuatu yang sangat luar biasa menurutku. Karena apa? Karena kita mendengar itu ming swara tok to. Neng kene iki koyo ono gambaran itu, imajinasinya itu macam-macam. Misal kita lihat aja lah, nek kelir ming putih. Tapi begitu ini ada wayangnya itu, kita tiba-tiba secara nggak sadar itu melihat dia berada di satu tempat. Misalnya neng keraton ya seolah-olah neng keraton, padahal apa sing membuat iki kesane neng keraton koyo ora ono to. Tapi begitu pintarnya si dalang itu ya. Membawakan begitu ning kono lalu iso memunculkan imajinasi secara nggak langsung. Oh iya iki ning keraton, iki ning Padang Kurusetra, iki ning ndi, iki iso muncul dengan sendirinya gitu loh. Tapi memang itu ya emang harus dibiasakan. Menurutku harus dibiasakan, enggak biasa ya mungkin apa ya gitu. Tapi kalau misalnya tidak tahu cerita, setidaknya wis ndelok nikmati tok wae pertunjukan. Misalkan senenge ngono apa? Oh senenge perang, ya wis dinikmati wae gitu. Tapi kalau saya itu gini. Walaupun kebanyakan orang itu nonton wayang itu seneng sing bagian mungkin sing hanya hiburan, misalnya kan limbuan atau goro-goro. Tapi kalau saya itu sampai sekarang seneng nonton wayang itu seneng ceritanya itu. Karena setiap dalang walaupun lakonnya sama, bisa pembawaannya nanti beda. Bisa membawa apa ya, sanggit atau membawa kisah itu bisa berbeda. Gitu. Makanya nonton kita membawakan apa itu nanti gitu. Walaupun kita udah tahu jalan ceritanya. Iya, itu sing membuat penasaran aku seneng cerita itu gitu. Oh, ternyata si dalang ini apa tenan pas adegan itu bener-bener membuat aku merinding misalnya gitu loh. Bisa sampai segitu. Itu tahapannya memang ya itu kebiasaan sih. Biasaan. Nah, mungkin saiki juga masih ada beberapa lah radio yang masih menyiarkan, tapi juga sekarang lebih mudah sih, ada YouTube, ada apa yang kita semakin mudah untuk mengakses wayang. Jadi tak pikir ya itu tadi dari kebiasaan itu. Kita karena biasa mesti bingung lah. Misalnya tokohnya aja nggak tahu, ya. Apalagi nanti ceritanya kan gitu. Tapi harus itu ya apa? Ada langkah-langkah yang dimulai gitu loh, tidak bisa semua gitu loh, paham semua. Tapi menurutku kadang orang atau penonton itu kan ya macam-macam ya tadi. Oh aku pengen nonton wayang hanya lihat sabetnya, gitu. Nonton wayang hanya pengen lihat
goro-goronya atau limbuannya itu kan ya macam-macam, dan itu ya bagi saya nggak apa-apa lah, yang penting sudah wis seneng wayang itu bagi saya sudah bagus lah. Apalagi melihat sekarang ini kan penggemar wayang sebenarnya banyak sekali gitu. Nggak cuman penggemar seni pertunjukannya, tapi juga penggemar atau sampai ke ingin memiliki wayangnya itu kan juga langsung menghubungi ini wis dinengan lho, ana klune iki playunan nang ndi. Tapi menarik juga, maksudnya gini, Mas Tony berangkat dari bisa dibilang dari culture yang berbeda ya, walaupun masih berkaitan. Maksudnya kalau misalnya saya yang lekat dengan di daerah sini, Jawa Tengah, mungkin Jawa Timur, Jawa Barat sebenarnya juga sama. Tapi kalau konteks yang diobrolkan tadi kan wayang kulit, yang konteks wayang Purwo yang secara umum di Jawa Tengah, Jogja ya, Solo. Kalau misalnya saya karena secara tidak langsung dapat non audio itu dari kecil. Jadi ketika di tempat tinggal saya kan masih desa gitu. Moon Island. Ya, Moon Island gitu ya. Itu kan kalau di malam tertentu memang dulu kan setiap hari apa gitu ya di radio itu bapak mesti dia mesti nyetel wayang lah, Dalu Natas itu. Jadi secara tidak langsung hampir sering dengar non wayang yang pasti khas kan suara ini gedok ya Mas ya, gedok atau yang ding 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 nggak itu. Dan suluk wayang dialognya itu kan ketika bisa dibilang bisa menikmati ketika di saat mau tidur itu loh, itu kayak menghipnotis. Iya, kayak menghipnotis loh, kayak suara non sedalang berbicara atau menggambarkan sesuatu itu. Dan itu karena di masa kecil sering itu, jadi ketika di perjalanannya sekarang ini sering ketemu dengan teman-teman yang senang wayang, salah satunya Mas Anter, itu saya dapat belajar banyak. Makanya bagi saya sebutkan beliau itu kamus ya. Karena dari situ saya banyak sekali perbendaharaan tentang wayang, tidak sekedar tokoh ataupun cerita, tapi bahkan saya jadi tahu ketika ternyata wayang iki lho ana wondo sik beda lho, iki padha tokoh ini wondone beda. Iki bagi saya dulu nggak masuk akal karena bayangin wondo piye, ternyata ketika dijelaskan iki oh iya ya. Nah itu loh. Tapi yang menarik kan Mas Tony itu ketertarikannya tentang wayang dengan habit yang berbeda. Maksudnya di budaya sana, di sini ini wayang kok sangat umum dan sangat bagi masyarakat sini sangat lekat sekali, sangat familiar. Itu kan menarik juga itu Mas Tony tertarik dengan wayang tadi. OCM itu pernah mengadakan mengadakan workshop cara menonton wayang. Sinau nonton wayang. Sinau nonton wayang. Iya. Bagus juga itu. Idenya menarik. Ketoknya sederhana ya. Iya. Dan jarang workshop kok sinau nonton wayang. Karena kan misalnya nonton wayang itu kan wayang kan kelir gitu. Iya. Kadang kita lihatnya kan dari belakang nih. Kita lihat bayangannya. Tapi ketika kita melihat dari belakang itu kan justru kita tidak terganggu dengan kiri kanan, kita bisa fokus gitu. Jadi dari imajinasi kita akan lebih muncul di situ. Kalau menurut saya di belakang layar itu kita hanya lihat bayangan itu. Tapi juga ada yang seneng dari depan kan karena nanti mungkin iso lihat sindene, mungkin juga wayangnya api-api terus dia akan lihat wayangnya gitu loh. Jadi ya kalau bagi saya wis do seneng, anak-anak muda seneng wayang itu asik lah. Itu yang menarik karena dulu di OCM ya, di OCM itu mengadakan workshop event sinau carane ndelok wayang gitu. Sebenarnya bukan masalah secara umum sih, secara masalah umum apalagi di dunia pedalangan udah nggak masalah wayang itu seperti, tapi bagi kami yang masih umum masih masyarakat umum, ketika nonton wayang langsung disuguhi dengan sesuatu yang kompleks kan gitu, dari visual, dari audio, dari suasananya itu, dari ceritanya, tokoh-tokohnya itu kadang iki cara menikmati ya, cara
carane nonton ki seperti apa ya, jadi karena bingung gitu loh, banyak sekali. Nah sebenarnya dari workshop itu kan bahwa berangkat menikmati wayang itu dari banyak angle lah istilahnya, angel. Dari ceritanya, dari suasananya, dari depan, dari belakang layar. Wah mungkin menarik itu, besok kapan-kapan kita undang beliaunya Pak Pardi Manjonegoro untuk itu ya. Suatu saat. Itu apa sih, pengrajin wayang ini kan banyak sekali tuh Mas. Pengrajin wayang tuh banyak sekali. Apakah nanti hasilnya itu akan sama Mas, satu toko misalnya atau Seno? Itu akan sama gak hasilnya? Handmade itu masih enggak. Mesti gak sama ya? Jadi sepertinya topeng, kemudian hasil kerajinan tangan yang lain. Kalau itu fotokopi, gue masih podo. Ada sama ya. Print-printan itu bisa juga sama. Tapi kalau Iya makanya. Gambaran langsung gitu. makanya sekarang kan ada sistem laser juga. Cuman orang juga ya mungkin rapi, mungkin iya mungkin ya. Tapi tatahan yang rapi pun sebenarnya ada. Cuman orang pasti akan tetap tetap beda lah antara yang laser dengan yang tatahan manual. yang tatahan gitu loh. Handmade. Handmade kan lebih mahal ya. Harus lebih mahal. Iya. Nah, tapi juga ada tingkatan-tingkatannya sih. Karena setiap pengrajin itu biasanya punya ciri khas. Tapi juga setiap pengrajin itu juga tergantung apa yang dikerjakan. Maksudnya kerajinan ini hanya sekedar untuk misalnya untuk souvenir atau memang ini standar perdagangan. Kayak gitu mesti beda-beda. Apa yang dikerjakan itu mesti beda. Hasilnya, cara mengerjakannya, waktunya itu mesti beda. Misalnya untuk souvenir atau mungkin hanya untuk Komersil ya. mainan ini anak-anak itu juga nggak detail banget mesti gitu. Beda dengan yang ini memang standar perdagangan atau mungkin memang ini pesanan kolektor misalnya gitu, itu pasti beda. Penggarapannya, dari tatahannya, sunggingannya, kemudian juga ya mungkin prosesnya sangat lain, kualitas barangnya juga lain. Makanya ketika ada pertanyaan, Mas, Gatotkaca piro ya regane? Nah, itu mesti waduh, ini harus menjelaskan dan menjelaskannya tidak singkat gitu loh. Harus dijelaskan. Jadi kalau yang benar pertanyaannya bagaimana? Ini regane Iki pinten? iki aku ono dana semene iki. Ya ini kalau ngomong ke Pak harga, karena memang gini. Tapi yang terpenting itu soal wayang itu memang neng rasa lah menurut aku. Jadi kadang-kadang kita kok ini mahal banget karena kowe ora istilah iki kowe iki ora nuku nominal nganu lho, modalku. Tapi kamu membeli perasaanku. Jadi membeli perasaan. Dalam. Lah nek ngene, kan ono to sing ngene. Ono wayang misalkan iki tak simpen. Ora Mas, kuwi tetep tak tukune. Wah, ning kowe wani po iki sak sing tak tuku iki. Iki bukan soal modalku semene, nek gawe semene ora kuwi rasa nominal. Ya, Membeli rasa. Dialah sekali. Tapi bahan itu pengaruh nggak, Mas? apa? Bahan untuk pembuatan wayang gitu. Bahan pembuatan untuk kulit wayang atau apa itu ngaruh nggak? Ngaruh Ya ke jelas. harga itu. Jelas pengaruh itu. Karena wayang itu kan dipengaruhi oleh ya salah satunya ya bahannya itu kan. Nah sekarang bahannya aja kita ngomongin misalnya wayang kulit. Tapi kan ada juga yang ya wis koyo wayang kulit tapi ternyata bahannya talang air. Talang. Ada yang bahannya mungkin kardus ning iso digawe mirip wayang kulit sekilas ya. Nah itu beda itu. Kulit sendiri ada yang kulit etawa misalnya, terus kulit sapi, kulit kerbau, bahkan ada yang pernah buat dengan kulit kijang, kulit beruang. Bahkan ada yang bilang ono lho sing zaman biyen ki gawe wayang kulit menungso. Nah, tapi aku nggak mau cerita itu karena aku dhewe ora ngerti ya. Tapi cuma mendengar cerita itu. Kok iso ngono piye aku juga nggak ngerti gitu.
Jadi artinya intinya bahan itu pengaruh. Bahan ini kulitnya belum yang lain. artinya memang bervariatif tentang sebuah wayang itu. Yang jelas dari obrolan Mas Antar itu mungkin kita lebih cenderung tidak sembrono ya Mas untuk mengukur dalam hal material. Tapi untuk dasar, untuk bagaimana sih bisa mencintai wayang, ternyata dari obrolan Mas Anter itu tadi salah satunya adalah mengapresiasi. Entah itu dalam bentuk mendengar radio, entah itu dalam bentuk menonton wayang dari YouTube secara live, atau membeli wayang meskipun dari kardus seperti cerita Mas Anter, Atau membeli Punokawan tapi second. Artinya dalam hal ini yang jelas adalah apresiasi, mengapresiasi. Ngomong masalah apresiasi, saya tertarik tadi apa Mas Tony tertarik tentang wayang itu kan itu bentuk apresiasi. Iya Mas betul Tony. betul. Itu apa yang menarik dari wayang itu Mas Tony? Yang menarik itu adalah kalau saya bukan bandingin karena dari Jawa Barat kan, Iya. dengan wayang golek ya, dengan wayang golek terus saya suka dengar nonton wayang golek juga. Nah terus dengar ke sini ternyata di sini lebih berat. Satu suluk itu akan panjang sekali menceritakan rumah Wipako Cinawi itu kalau di Sunda itu cuma sebentar. Nah, itu apa sastra yang itu kadang saya harus pegang handphone untuk ngetikin nama lain dari si wayang ini. Ini belum dengar nih wayang ini siapa, oh ternyata ini namanya kecil, ini namanya ini, namanya ini seperti itu. Terus ya betul istilahnya dengan kalau di barat imajinasi itu dengan itu sangat walaupun nggak ngerti yang diomongin apa, apalagi kalau udah Bahasanya para itu ya. dewa yang ngomong itu pikulun aku sampai tanya tot pikulun tuh apa. Pikulun tuh kalau dewa ngomong itu kito terus kayak itu ya kan kayak gitu, oh kayak gitu. Terus tahu adab yang sangat rigid, tak terima gitu ya. tak terima sembahmu tak simpen neng kakaknya mau ngocap kayak misalnya datang kan, ya itu kan aku belajar. Oh zaman dulu kok ketat gitu ya, misalnya bukan ketat maksudnya tata keramanya. Salah satunya kan bisa di itu selain ngobrolin dengan ceritanya dan lebih fokus karena kalau di Sunda itu ada alok. Ada alok tuh kayak teman ngobrolnya dalang itu loh, bisa nyelekop. Kalau di sini kan nggak ada. Dia solis gitu kan, dia cerita dan nggak bisa intermezzo ketika raja tiba-tiba ada adegan yang guyon yang aneh kan jarang kan. Ya, dari situ terus dengar dari situ terus cara menikmati tuh aku harus beli radio biar lebih itu nyari radio itu CD Apple sensor itu kan Leader ya. Tidak kan aku sulit ngomongnya nggak benar lakonnya ini kan disebutin ini seperti itu ya. Aku suka aja cerita itu cerita yang tentang wayang itu kan panjang walaupun aku belum pernah sampai selesai, nggak tahu kenapa. Sama kan. Aku yang tengah-tengah suka tidur atau belum pernah dari A sampai Z untuk nonton selesai. Kecuali kalau yang di keraton itu kan pendek gitu. Oh iya. Kalau datang ke keraton nonton Pakliran Padat ya. Itu kan pendek kan. Tapi kalau yang betul-betul sampai pagi. Sampai pagi itu belum bisa. Kecuali wayang golek hanya sekali. Kalau di radio itu karena susah sastra terus tokoh bahasa terus ini suaranya siapa. Kalau di wayang golek tuh udah ada mainstream setiap dalang tuh mesti kalau tokoh si A harus mendekati seperti ini.
sehingga kita nggak usah lihat ini Bima, ini Arjuna udah tahu, hanya dengar suara. Tapi kalau aku kasusnya di sini masih agak bingung untuk mengenali kalau dengar gitu, kecuali kalau disebut namanya. Tapi kalau masalah suluk tadi ya, mungkin kalau Tony cerita tadi Jawa Barat mungkin pendek ya, karena sebenarnya nggak perlu diceritakan kalau di Jawa Barat ya suluknya itu yang diceritakan itu. Nah itu pertanyaannya ke sana, bukan ke sini. Karena ngomong Jawa Barat itu isinya ada suluk sama panyondra ya antar ya. Ya, kalau suluk itu kan menceritakan ini ya, jajaran. Kalau nggak salah sih nanti dilengkapi Mas. Kalau di Sunda itu kan misalnya keadaan gini terus tiba-tiba marah, terus suluk bingah ke kiri-kiri amarut wata suta bingah rakyat denira kayak gitu kan. Tapi kan kalau di sini lalu kira-kira kadang aku menikmati suluk itu karena asik gitu. Cerita ininya ya. Tapi kira-kira itu masih perlu. Mas coba di suluknya Jawa sesuai dengan Mas Antar coba. Suluk Jawa itu apa? Suluk aja Ya bukan dalang. enggak apa-apa loh. Itu tadi dingira. Menarik ketika ada. Tapi kan beda, aku nggak tahu. Iya, makanya. Tapi walaupun bahasanya di sini kalau pas Solo itu memang kayak mengambil bahasa halusnya sini. Kalau di Sunda itu loh. Itu dia pakai bahasa Jawa halus. Giri Rusi Las Paingan, kiri Gunung Lusi apa dicari bla 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 kayak gitu itu. Nek Mas Benny piye Mas? Nek soal wayang piye Mas? Ono sesuatu sing mungkin delok wayang apa Mungkin delok anak 99 2000 itu ngehit itu wayang band. Ini mau mikir lawan. Iya. Karena kalau Mas Benny beberapa kali terlibat di proses wayang kayaknya juga pasti punya sudut pandang lain. Iya, betul. Cukup mana Astagina ini. tentang wayang. Gimana itu Mas Benny? Nah, bagi saya wayang itu ya kesenian yang komplit lah. Karena ada seni suara, sastra, seni rupa, musik, Ada tarinya juga. Jogetnya wayang itu kan tetap Kuliner ada kuliner. Oh, ada. sinematografi. Iya. Kuliner itu jadi kalau pengalaman saya sih nonton wayang itu memang kompleks dari semua aspek audio, visual ada semua, dan suasana ketika pagelaran itu loh. Ada banyak orang jualan wayang, jualan bakso, jualan macam-macam. Sing paling berkesan apa? Jualan apa? Jualan Kacang klodok kalau gitu. ada. Yang agak jauh itu Pak Klodok gitu. Berkesan sekali itu. Rolet itu. Rolet. Selimi tuh Itu yang berkesan itu. Dan selewah. Nah saya mesti nek nonton wayang sing tak goleki mesti wong dodol sate. Ini ketoke biyen sate apa ya? Begicot apa ya? Ada ya. Sate begicot ya. sate kiri. Om Bimo mungkin ya. Om Bimo pernah nggak Om nonton? Dia urban dia diskotik. Jakarta ya. Jakarta ada Blok M zaman dulu. Iya. Jakarta. Ada Lawai. pernah nonton wayang nggak Om? Lawai. Pernah nonton wayang pas sunatan dulu Oh iya. Sunatannya? di Solo. Oh. iya. Kita tanggepin wayang gitu. Tapi nggak sampai habis. Keburu Kesannya sakit gimana? ya. Kesannya gimana? Kesannya ya meriah. Tapi jangan salah loh, di Jakarta itu justru banyak menggelar pertunjukan wayang, karena banyak juga seniman-seniman tradisi di sana yang eksis dalam pagelarannya. Wayang pun di sana sering, dari wayang wong, wayang kulit juga banyak di sana. Tapi yang jelas umumnya ya mereka mesti ono pendatang atau mungkin punya darah dari entah Jogja entah Solo, pasti gitu. Ini komunitas gitu, bukan mungkin ya yang mengadakan pertunjukan wayang itu loh. Misalnya kalau di Jakarta di mana nanti mesti ketemu ini kan ada yang itu penggemar yang Gagrak Surakarta, mungkin Gagrak Yogyakarta, ada ini mesti wong Jogja sing neng Jakarta Paran ya, atau mungkin orang Solo yang
atau Jawa Tengah yang sengaja di mengundang Jakarta terus mengadakan itu umumnya sepertinya seperti itu. Dan menarik sekali memang untuk sebuah wayang, apalagi ditegaskan sama Mas Benny tadi bahwasanya wayang kulit ya toh di Jawa itu kompleks sekali, jadi mengandung unsur seni apapun termasuk rupa dan sebagainya. Dan bahkan yang menjadi paket komplit itu adalah, kalau saya bisa merumuskan atau semua pasti meyakini bahwasanya wayang itu bisa untuk belajar kehidupan kita. Bisa belajar untuk kehidupan kita, misalkan dari tokoh si A, tokoh si B, tokoh si C. Nah, jadi kok komplekskan itu tidak hanya secara visual, tapi secara mendalam juga tentang cerita. Jemboten kira-kira Mas. Menurut kamus KBBI. Ini Mas Benny. Mewakili Mas Benny. Mas Benny. Dan dia mengatakan jenenge wayang, bayangan. Iya, wayangan gitu kan. Jadi wayang itu dianggap sebagai gambaran kehidupan kayak gitu. Dan biasanya kejadian yang terjadi real nyata itu ternyata ono ini cerita wayang kok mirip iki kadang-kadang gitu. Wayang juga dianggap sebagai sebuah ajaran misalnya itu dianggap mengandung filosofi ini dan sebagainya, harusnya gitu. Tapi ada juga yang mempercayai bahwa wayang ini adalah tokoh-tokohnya itu real, bukan hanya karya seorang pujangga, tapi memang benar-benar ada tokohnya. Itu aja masih ada yang percaya misalnya tokoh-tokoh ini itu berasal dari India. Ada yang percaya bahwa ini adalah leluhur Nusantara. Tergantung mana percaya yang mana gitu. Tapi menurutku ketika orang ngomong wayang itu filosofinya ini. Nek filosofi sing jadi pertanyaan saya, nek filosofi iki nganu ya, orang yang percaya bahwa tokoh-tokohnya itu pernah hidup. Ini adalah dulunya juga pernah hidup. Mosok difilosofikan gitu kan. Tapi artinya gini, mungkin semuanya sama-sama belum tahu atau tidak tahu. Jadi yang terpenting adalah di situ intinya ini output ya. Itu betul. Hasil keluaran. Iya, itu kebaikan gitu loh. Ajaran kebaikan, mengajari budi luhur dan sebagainya. Kalau saya lebih ke situ, tapi mau percaya ini adalah sebuah filosofi kehidupan, mau ini adalah gambarannya kehidupan, mau iki pernah hidup dan merupakan bagian dari sejarah, itu monggo, mau yang mana. Tapi kalau saya sih meyakini tidak usah ya jawab. Itu hanya buat diri sendiri. Tapi ya betul sekali. Artinya banyak pemaknaan ya Mas ya, pemaknaan menurut masing-masing gitu. Tapi kalau bisa ditarik benang merah, rata-rata apa yang kita jalankan, apa yang kita hadapi sekarang itu juga sudah terceritakan dalam wayang gitu. Makanya apresiasi sangat saya juga secara pribadi hebat Mas Tony, karena pengen lo belajar tentang wayang gitu. Artinya apa? Kalau saya menganggap itu dunia pemetaan, artinya sebingung-bingungnya orang ketika dia sudah punya peta, kemanapun akan lebih tenang daripada dia kemanapun tidak pegang peta. Peta. Jadi wayang juga bisa diartikan peta kehidupan di sini. Jadi aku seneng banget dan saya pun baru belajar loh tentang wayang, meskipun baru duwe punokawan second. Menarik tentang wayang nih, tentang suluk tadi ya Pak. Karena mungkin masalah bahasa ya Mas Tony ya. Jadi ya ketika dengar suluk yang di sini, iki opo toh? Tapi di situ bisa mengembangkan sesuatu yang luar biasa gitu. Mungkin kayaknya Mas Enter juga punya perbendaharaan tentang suluk, jadi so babar. Sebenarnya suluk itu menceritakan nek tok pancing ngono aku tetep ora arep suluk. Karena malam ini temanya bukan suluk. Tapi bagaimanapun juga
bukan berarti kita itu sok paham wayang karena sudah dijelaskan Mas Anter kebetulan tadi. di sini Iya betul. Tidak ada dalang. Iya. Tidak ada profesi dalang sehingga mungkin kita hanya saling melengkapi aja. Betul. Gitu kan. Iya. Ngeselung. Syukur-syukur ke depannya ada dalang beneran. Kalau dalang keributan udah. Kayak Mas Afan itu Mas apa? Tokoh wayang yang dikagumi dari kecil sampai sekarang Yang paling jahil? Yang kayak apa? Mas Afan dari kecil loh istilahnya sampai sekarang ada tokoh yang istilahnya diidolakan sampai sekarang. Dari kecil saya mengidolakan sebenarnya dari kecil ya. Pertama itu Antoséno Wisanggeni, 2 itu. Kebetulan dalang idola saya Ki Suparman itu bapaknya Pak almarhum Pak Seno. Itu kalau menurut saya kalau begitu memunculkan Antoséno Wisanggeni gayeng banget gitu lah. Dan 2 tokoh ini sektine kelewat-lewat dan dugal kewarisan. Dan apa yo kaya ora ndek wedi sapa wae dihadapi mesti kalah. Dan di situ apa anane itu sing bener menarik. Orang itu sangat prasaja, apa anane, lugas ngono kae lho. Ning waskita. Wah. Jadi misalkan ini nih ada misalnya mata-mata atau mungkin ada sesuatu yang ingin berbuat jahat. Gitu kan? Itu mungkin tokoh-tokoh lain nggak tahu. Misalnya orang menyamar gitu kan, nggak tahu. Tapi Antoséno Wisanggeni tahu ya, ini siapa sebenarnya itu. Itu menarik itu. 2 tokoh itu yang saya kagumi. Kalau sekarang sih ya tetap bisa seneng gue, tapi kalau iki ngomong soal tokoh-tokoh wayang sing saya senengi agak banyak kalau sekarang. Tapi dari awal itu tetap Antoséno Wisanggeni. Tapi karena saya mengoleksi wayang, saya cenderung akan mudah jatuh cinta ketika saya melihat tokoh ini itu perlu tak sebutkan nggak? Perlu nggak apa-apa. Misalnya kalau di Simpingan Tengen itu, kalau saya melihat Bimo tapi nggak pakai Joko. Jadi Bimo atau Werkudara itu saya gampang seneng. Kemudian ada anak-anaknya, Ontorjo, Gatotkaca, Antoséno itu jelas. Kemudian Arjuna itu juga seneng wayangnya. Kalau yang kiri itu biasanya kalau Surakarta aku seneng Dasamuka. Kalau Jogja Baladewa saya seneng. Kemudian Karno seneng, Wisanggeni seneng. Kan Mbak Karna itu. Ya. Karna beda. Karna beda lagi. Oh, Karna itu panah itu ya. Kan iya, betul. Yang sebenarnya menjadi anak kunti yang sebenarnya menjadi saudara Pandawa itu. Dan Ponokawan itu udah seneng. Jelas itu ya. Itu tokoh-tokohnya. Dia ono wayang kuwi kok wah mesti Wisanggeni mau tak sebut rumah. Itu salah satu yang senang juga. Dia kalau ada tokoh-tokoh itu mesti wah. Makanya kayak koleksi saya misalnya Werkudara itu doblannya banyak, Gatotkaca banyak, Ontorjo banyak. Itu. Jadi kecenderungannya bukan koleksi saya itu bukan wayang komplit. Nek komplit kan misalkan satu kota itu tokohnya macam-macam, tapi kalau tempat saya enggak. Doblannya saya oke gitu. Jadi kalau walaupun jumlahnya banyak, ditanya punya ini enggak? Iso juga saya masih enggak punya itu karena doblannya itu yang banyak. Yang banyak gitu. Kalau tadi kan wayang favorit. Kalau kisah favorit atau lakon yang favorit yang paling seneng? Ya mungkin kayak apa banyak yang entah bisa menyukai lah kayak gitu. Jadi referensi untuk. Kalau saya nggak karena bagi saya lakonnya semuanya bagus. Asal cara membawakannya benar-benar bagus dan itu mesti akan nges gitu. Karena lakon bagus kalau dibawakannya ya. Karena pada intinya lakon wayang itu penuh ajaran kehidupan toh. Karena itu kan seperti sebuah kitab gitu. Wayang itu menurut saya kitab yang hidup loh itu. Betul. Nggak toh? Kitab sing urip loh wayang itu. Diwujudkan atau mau wujud loh itu wujud ini ya. Nah, di situ kan artinya
semua cerita di dalam wayang itu banyak ajaran-ajaran yang luhur gitu loh. Jadi semuanya prinsipnya sama, cuman ya tinggal pembawaannya aja karena dalang itu kan ya pasti ada kelebihan tapi juga mesti ada kekurangannya. Kadang-kala dalang iki apike nek nglakokke Bratayuda. Dalang kae apike nek nglakokke nek sing punya jagoannya kayak gitu. Carangan sing lucu-lucu, misalnya kayak gitu. Itu kan kadang-kala ini setiap dalang itu punya kelebihan masing-masing. Termasuk misalnya dalang kae apike nek nggon sabet, cara menggerakkan wayang, termasuk cara peranane, cara menjogetke. Kayak apik nek nggon sastrane misalnya kayak gitu. Kayak nek nggon gending-gendinge apik. Ini tidak semua dalang itu komplit gitu, tapi kalau bisa komplit wah itu mesti bagus gitu. Tapi mesti ada aja kekurangannya, tapi kelebihannya pastilah semuanya ada. Kalau saya melihat, saya sebagai penonton dan yang sering mengamati konco-konco. Kalau kayak Mas yang di dalam sih dalam Pak Suparman apa? Ki Suparman. Ki Suparman itu kelebihannya apa Mas? Jadi bisa bikin serak ke Mas Hunter, bisa menyukai itu dari cerita apa yang dibawakan. Kalau saya semua, kalau saya harus ngomong ke seneng karo kuwi karena menurutku ini semua paket komplit. Nampaknya Mas Radian tapi banyak orang yang mengidolakan yang lain, dia punya alasan yang lain. Saya senang Ki Suparman ya, saya seneng suluane seneng, suarane seneng, nglakokne seneng. Dagelane yo seneng. Jadi menurut aku penak banget lah, ngrungok itu penak banget. Bahasa kopinipunnya itu bisa terdengar dengan Mas Radian. Aku dari tadi memperhatikan Mas Tony, semakin jatuh cinta saja. Ataukah seperti lagu-lagu yang sekarang baru terkenal? Ada pesona. Saya ini ya. Jadi kita kan berteman di FB. Iya. Biyen kanca ning kampus gitu kan. Terus pertemanan ning FB. Iya. Tapi kita jarang nyopo. Lah, nyopo pertama ini soal wayang. Tiba-tiba Tony Mariana ngupload wayang. Bagi bocahnya ya seneng wayang gitu. Terus akhirnya ning kono ana komunikasi. Padahal sebelumnya jarang lah nyopo-nyopo niku lah. Nyopo pertama mergo ngupload wayang. Jadi memang cocok iki temane wayang. Wayang Mas yang disukai apa Mas? Bisa tertarik dengan wayang? Adakah tokoh atau dalang apa yang membuat suka tentang wayang gitu, yang kayak kan sudah ada di Jogja pun ada, kayak Jawa Tengah atau mana yang bisa buat suka gitu? Yang buat suka Jawala. Tokohnya itu sudah siapa? Kalau saya suka itu anaknya Kumbakarna itu. Aswani Kumba karena lakon itu yang buat aku sedih gitu loh. Karena dia tahu ini salah gitu dan lebih gila daripada kalau bapaknya sih itu, tapi anaknya ini dipaksa untuk melakukan ya pokoknya yang gitulah. Tapi dia sadar bahwa ini ya itu tadi, kalau misalnya ngomong kehidupan, kalau untuk negara ya udahlah. Ya untuk negara, terlepas raja kita itu salah, tapi ya itu yang buat tuh. Kalau ya suka itu yang salah satunya yang Aswani Kumba itu. Tentang Kumbu Karno itu. Kumbu Karno itu kan salah satu. Mas Ardian jangan-jangan juga punya favorit, Mas Ardian. Favorit. Aku sampai saat ini belum pernah nonton wayang ya. Wah. Wayang utuh tuh belum pernah nonton. Tapi menariknya buat aku adalah ketika berbincang atau ngobrol dengan masyarakat Jawa khususnya, itu selalu menganalogikannya dengan wayang. Artinya kisah-kisah dalam wayang, pesan-pesan dalam wayang, pitutur dalam wayang itu benar-benar teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu kan sangat luar biasa. Artinya memang masyarakat Jawa ini bukan masyarakat yang teoritis gitu loh. Masyarakat yang aplikatif. Walaupun mereka nggak tahu ini tentang apa, tapi ketika menempelkan dengan kisah wayang itu jadi sesuatu gitu loh. Itu kan luar biasa Mas. Nggak perlu buka, wah halaman sekian nih ada ayat ini, nggak perlu seperti itu gitu loh. Langsung teringat kisah. Oh gitu. Aplikatif gitu loh. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa gitu loh. Ini
jam pira kok wis Mas Beni saya rasa memang orang tuh winget ya, ya. salah satunya itu adalah yang membuat misalnya Jogja pertama sini kan. Datang sini terus dari jauh udah kedengaran suara di radio angkringan itu. Betul. Itu kan kalau di tempat tuh nggak dengar. Long, ya kan. Tapi sekarang udah jarang kan. Apa orang karena udah pakai HP mungkin atau apa, kalau zaman dulu kan masih ada Radio itu ya. radio itu kan. Udah sampai Brebes itu. Sampai gimana Mas Beni ada nggak apa idola atau favorit atau apa? Saya cuma ingat pernah suatu ketika bikin pertunjukan tari sama teater di Sanata Dharma itu. Kita mau pakai penanda waktu, padahal itu sepanjang malam yang gue akhirnya pakai suara radio wayang itu. Oh ini jam 09.00 jam 12. Oh pas goro-goro bakule angkringan itu nyuntak banyu ning aspal. Walaupun saya sebenarnya nonton wayang komplit itu hanya beberapa kali diisi di kamar dari awal sampai akhir itu pernah nonton hanya beberapa kali. Mengaplikasikan ilmu titen berarti. Kembali bawa yang dikatakan Mas Razian tadi. Iya. Orang Jawa itu aplikatif tadi. Mungkin itu ya. Orang Jawa aplikatif. Orang Jawa aplikatif. Catat. Nah, seperti Mas Daru ini mungkin ada tokoh yang diidolakan. Tentang wayang atau tokoh apa? Oke, bingung Bingung. Ada satu lah mungkin yang satu. Sebenarnya saya sama seperti Mas Adam ini banyak, karena semakin kesini itu ternyata setiap tokoh kayak yang ini ya, yang penggambarannya itu ini wayang Simpingan Tengen atau Simpingan Kiwo itu kan punya karakter ya. Kalau di yang Tengen itu karakternya baik, yang Kiwo itu karakternya jadi terkadang bisa seperti itu. Tapi bagi saya bisa memahami bahwa setiap karakter itu saya bisa belajar di setiap karakternya gitu loh. Maksudnya karakter misalnya tentang Duryudono pun atau Sengkuni atau siapapun, ternyata saya dapat belajar dari situ gitu loh. ada sisi baiknya gitu. Pasti ada sisi yang kita bisa belajar. Oh iya Mas. Oke, kalau itu apa Mas? Kalau apa? Simpingan dulu Mas. Ya kan ada yang mungkin nggak tahu tentang apa itu simpingan. Tanya Mak. Nah, itu kan mungkin kan kayak orang awam tas apa kan simpingan itu tuh apa? Saya bukan dalang ya. Ya tadi ngomong soal karakter. Sebenarnya untuk simpingan kiri dan kanan itu tidak selalu menunjukkan karakter yang tadi enggak juga. Artinya yang kiri itu tidak selalu semuanya Salah. Negatif, jahat, itu enggak. Karena di situ lihat, kalau di situ misalnya ada tokoh-tokoh yang baik juga, termasuk ada Wisanggeni kan di kiri. Misalnya ya. Jadi prinsipnya kalau karakter itu, wayang itu juga seperti di dalam kehidupan ini. Wong ki mesti duwe karakter apik ning yo mesti ana elek. Tergantung dari sisi mana kita melihat. Misalnya sejelek-jeleknya Rahwana, dia punya sisi baiknya. Sebaik-baiknya tokoh misalnya Rama misalnya, mesti ono sisi buruknya. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain, mesti ono sisi baik dan sisi buruk, itu pasti tergantung dari mana kita melihatnya. Jadi kita lihat dari perspektif mana. Itu nek misalkan Rahwana itu dianggap jelek, iki mesti saka pihak Romo kan. Kalau pihaknya Rahwana misalnya kayak rakyatnya Ngalengka mungkin juga belum tentu gitu loh. Karena kalau saya hubungkan dengan realita itu, karena kan koyok misalnya kita lihat sejarah aja. Sejarah itu juga tergantung dari sudut iya, ditulis oleh siapa. Kan gitu loh. Nah, termasuk ini cerita tokoh-tokoh wayang itu kan juga gitu loh. Makanya ada yang mengulas tentang kebaikan Rahwana atau mungkin malah justru kebaikan Kurawa dan lain sebagainya. Itu banyak yang sudah mencoba untuk melihat dari sisi lain tokoh-tokoh di dalam pewayangan itu. Ya podo karo ini toh. Ya. Jadi menarik sekali Mas.
Jadi mungkin bisa digarisbawahi, idola itu tidak harus yang baik. Artinya mungkin bisa menjadi sebuah catatan atau menjadi sebuah acuan peristiwa. Oh, aku kok pengen duwe Sengkuni yo, ada apa? Dari sudut kacamata yang mana? Mungkin untuk pengingat dirinya biar tidak seperti Sengkuni, atau mungkin oh ternyata sejelek-jeleknya Sengkuni dia itu real, jujur, berani mengakui kesalahan dan gagah misalkan. Tapi terus tidak mewujudkan bahwasanya saya seperti itu, tidak. Artinya bisa menjadi sebuah pengeling-eling karena kembali lagi sebuah edisi pewayangan itu juga ternyata real di kehidupan kita. Gitu intinya. Jadi tidak bisa dikatakan si A ini atau simpingan kanan kiri itu baik atau buruk, tapi dari sudut kacamata mana kita melihatnya. Seperti itu. Asik banget. Balik ke yang tadi ya. Jadi simpingan kanan, simpingan kiri tidak bisa dimaknai bahwa yang kanan adalah positif, yang kiri adalah negatif. Yang kanan adalah tokoh utama, yang kiri adalah tokoh antagonis atau tokoh yang jahat atau buruk. Nah, ini asik banget nih karena artinya kemudian dibawa ke dalam kultur masyarakat Jawa yang tidak membaca semuanya hanya hitam dan putih gitu loh. Hanya jahat dan baik, negatif, positif. Tetap ada sesuatu yang baik di kenegatifan, tetap ada yang sesuatu yang negatif di kepositifan. Isi adalah kosong adalah isi adalah kosong. Tapi kita nggak bisa kayak pertunjukan wayang di malam suntuk karena waktunya terbatas kayak gitu. Padahal semakin asik ya. Asik banget. Semakin slow. Sama film dong. Bro bikin slow. Asiknya yang slow. Yuk bisa. Talk slow. Seruput kopinya. Talk slow. Slow nih pun. Kalau gas slow. Awas lo ya. Semoga semua nge-slow. Terima kasih.